Halo, selamat pagi. Balik lagi dengan saya Widi Sasongko. Ya, kali ini saya sedikit off topic, tidak membahas terkait sepak bola ya, Manchester United. Saya ingin memberikan tips buat kamu yang pengen cari kerja di tahun 2023. Simak videonya. Kalian fresh graduate, susah dapat panggilan untuk wawancara. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke topik ya, seperti biasa, kalau YouTuber, kalau sebelum masuk topik, ngajak kalian untuk subscribe dulu channel saya, oke? Supaya channel saya bisa lebih berkembang dan bisa memberi manfaat lebih ya. Dan setelah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk bisa dapatkan notifikasi apa saja yang bisa saya bahas di channel saya. Dan juga jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-teman yang membutuhkan konten yang akan saya bawa kali ini. Yang pertama, ketika kalian membuat surat lamaran ataupun kurikulum vitae ya, kalian lihat di situ, apakah CV kalian itu punya nilai yang bisa membuat seorang HRD untuk memanggil kalian untuk interview? Apakah punya? Jika CV kalian itu kosong, ya hanya data diri, kemudian kuliah di mana, sekolah di mana, dah that's it. Nah itu gue boleh bilang 20% kalian akan kepanggil ya. Jadi porsinya sangat kecil sekali gitu. Nah ini saya kasih masukan ya, saya punya klien, kan saya kerja di Mutual Plus ya, saya punya klien itu memang mau menerima fresh graduate ya. Tetapi dalam sesi wawancara mereka akan bertanya, contoh kalian wisuda Oktober, kemudian sekarang katakan bulan Desember. Oke, kamu kegiatannya apa setelah selesai wisuda dari Oktober sampai dengan Desember gitu ya. Sekalian bilang, ya saya cari kerja pak. Hey, cari kerja itu bukan yang namanya aktivitas ya. Bukan, aktivitas yang dimaksud ini apa? Kamu bantu bisnis keluarga, atau kamu kursus, atau kamu mengembangkan diri dengan cara mungkin mencari pekerjaan yang freelance, part time, atau jadi YouTuber, atau jadi ikut di Karang Taruna, atau jadi apapun ya. Itu kegiatan yang akan sangat dipandang positif ya. Karena fresh graduate ya, fresh graduate ya, mereka jelas belum punya pengalaman di dunia organisasi ataupun di tempat bekerja. Tetapi dengan melihat aktivitas yang dia lakukan setelah selesai lulus kuliah atau lulus sekolah, itu yang akan jadi tolak ukur. Oh, anak ini kegiatannya positif ya. Oh, anak ini berusaha mengembangkan diri di bidang ini, mungkin bidang sales atau mungkin bidang hard skill seperti memasak atau mengkonstruksi sebuah laptop, handphone atau apapun ya. Yang jelas, oh anak ini berarti punya keinginan untuk mengembangkan dirinya. Nah, tipikal kandidat-kandidat seperti inilah yang dicari oleh sebuah perusahaan supaya perusahaan itu bisa develop. Ya, perusahaan itu kan ada organisasi ya. Organisasi ini jelas arahnya adalah menuju jenjang yang lebih baik, lebih besar, lebih solid ya. Dan mereka nggak akan nerima orang-orang yang sifatnya pasif. Ya, pasif. Nah, kalau kalian setelah lulus wisuda, setelah lulus sekolah, nggak ngapa-ngapain, cuman cari kerja, bantu orang tua pun enggak gitu. Nah, terus value kalian apa gitu loh. Ya. Jadi penting banget kalian mencari aktivitas yang sifatnya aktif dan konstruktif, bagus secara pengembangan diri ya. Nah, ada beberapa pekerjaan memang yang pernah saya jalani sebelum saya bekerja dengan mendapatkan basic salary ya. Saya dulu kerja pernah nggak ada gaji, hanya digaji ketika saya jualan ya. Saya pernah jadi sales dulu.
sales rental mobil, sales di perbankan ya, jual kredit. Saya pernah lakukan itu. Dan di situ saya nggak cari uangnya ya. Ya memang ada uangnya ketika kita closing, kita kan ini senang ya dapat duit. Tapi bukan itu yang saya cari. Saya cari itu kenapa? Supaya CV saya ini nggak kosong-kosong amat gitu. Bang, kalau freelance kan pastinya nggak lama bang, 2-3 bulan gitu ya. Kalau nggak target kan ya udah selesai. Loh, nggak apa-apa. Namanya juga freelance, kalian di situ mengembangkan diri, ya. Kalian di situ belajar untuk menyelesaikan tugas, ya di dunia nyata ya, bukan tugas sekolah, tugas kampus, tugas di dunia nyata untuk mencapai profit, untuk mencapai pengembangan sebuah organisasi. Di situ kalian belajar. Kemudian kalian harus bekerja sama dengan kepribadian-kepribadian yang saya pikir berbeda-beda dan pasti punya tendensi masing-masing. Nah, gimana caranya kamu survive di lingkungan itu? Ya. Dan ini semua akan menjadi menarik bagi seorang HRD untuk memanggil kalian. Ya, tentu saja ini sangat menarik sekali karena akan ada banyak yang bisa digali oleh seorang pewawancara kepada seorang kandidat apabila dia memiliki activity. Ya, bukan berdiam diri pasif. Ya ingatlah, burung aja, burung yang di pohon-pohon itu kan cari makan ya, bukan Tuhan tuh langsung ngasih makanan di sarangnya gitu, enggak kan? Dia harus terbang dulu, dia harus aktif dulu baru bisa makan. Ya, kalian juga harus seperti itu. Walaupun tujuannya bukan makan ya, tetapi untuk mengembangkan diri kalian, baik secara soft skill, secara hard skill ya, apapun ya, asalkan itu positif dan tidak melanggar norma moral dan agama yang berlaku ya. Jangan bikin kegiatan yang aneh-aneh loh ya. Nah, kalau kalian sudah punya kegiatan yang positif, aktivitas yang positif, bisa kalian tulis di CV itu ya, kalian tulis. Nah, ketika dapat panggilan kerja, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cara seperti ini. Simak di video berikut ini. Oke?